Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bahas tentang konsep dasar uji analisis data, di mana konsep dasar di sini terbagi menjadi dua, yaitu validitas dan reliabilitas. Kita mengatakan valid. Valid itu apa sih? Valid itu berarti data itu sesuai dengan kejadian yang ada. Reliable berarti katanya sih peneliti satu sama peneliti satunya menyatakan hal yang sama, tapi itu kan pernyataan di kuantitatif. Nah, kalau reliable itu berarti pernyataan itu bisa dikatakan masuk akal. Makanya di sini reliable, masuk akal. Walaupun tidak semua orang mengatakan hal yang sama. Kalau validitas itu 75%, kalau reliable 100%. Kalau reliable berarti semua orang itu mengatakan hal yang sama. Kalau validitas itu masuk sesuai dengan kejadian. Semuanya itu ada pernyataan yang nggak sama, berarti nggak reliable. Iya, tapi dia sudah memenuhi kriteria validitas. Nah, validitas di sini apa sih? Ketika pernyataan atau informasi yang kita dapatkan itu bisa dikatakan 50-75% kebenarannya. Itu namanya validitas. Kalau reliable antara 75 sampai 100%. Nah, di sini validitas itu dibagi menjadi dua. Validitas internal dan validitas eksternal. Maksudnya apa? Kalau validitas internal itu kebenaran yang kita dapatkan dari informan itu sendiri atau dari konseli. Kalau eksternal itu yang kita dapatkan dari significant other. Loh Pak, tinggi mana nih antara internal dan eksternal? Kalau saya tinggi internal. Ketika kita itu bisa mendapat bener-bener bisa wawancara yang mendalam. Loh kenapa Pak? Karena orang lain itu kan taunya dia itu dampak yang muncul, tapi inti masalah kan yang tahu hanya individu itu sendiri. Orang lain kan taunya perilakunya seperti apa, hanya data yang mendukung saja. Tapi kalau internal dia itu mengetahui apa yang menjadi inti masalahnya, awal mulanya kejadian itu seperti apa. Contoh pembunuhan, eksternalnya apa? Orang-orang tahunya kan mungkin waktu kejadian pembunuhan itu, tapi penyebab masalahnya kan nggak tahu orang-orang. Tahunya orang itu dibunuh. Nah kalau internal pasti kenapa kok kamu itu, alasan kamu bunuh itu apa? Kok bisa seperti itu? Dendammu seperti apa? Kan gitu. Itu kan didapatkan dari validitas internal. Nah yang mempengaruhi validitas itu apa? Yang pertama, research bias. Research bias itu berarti apa sih? Research penelitian, bias itu yang disamarkan. Berarti apa? Kita turun lapangan itu seolah kita itu bukan peneliti. Tapi saya nggak baca itu Pak. Peneliti itu punya konsep sendiri gitu loh. Jadi kayak lebih yakin sama konsepnya sendiri daripada hasil penelitiannya. Jadi penelitiannya itu nyesuaiin konsepnya, bukan konsepnya nyesuaiin peneliti. Nah, seperti itu gini loh. Berarti kan peneliti itu menggunakan alur pikirnya. Iya. Makanya di sini dia itu terjunnya itu nggak boleh ketahuan kalau dia itu sebagai seorang peneliti. Supaya apa? Dia itu bisa menyetarakan konsep. Tapi kalau dia informan mengetahui kalau dia itu seorang peneliti, yang terjadi apa? Malah peneliti ini disetir sama informannya. Terus yang kedua, reaktivitas. Maksudnya apa? Dia itu peka terhadap sesuatu yang ada. Contoh, dia itu peka terhadap postur dan gesturnya seseorang ketika memberikan informasi. Ini reaktif. Terus yang ketiga, validitas deskripsi. Berarti apa? Validitas itu didapatkan dari penjelasan. Dari penjelasan tadi itu digabungkan. Kalau validitas interpretasi berarti apa? Masalah tadi disambungkan satu per satu, seperti yang telah kalian lakukan. Kalau validitas teori itu disamakan antara fenomena dengan teori yang ada. Lupa kalau kontras gimana? Nggak apa-apa, itulah namanya permasalahan antara teori dengan fenomena yang ada di lapangan itu berbeda. Itu namanya permasalahan. Makanya research bias sama validitas teori ini berbeda. Hampir sama sih. Kalau research bias tadi kan berdasarkan alur pikir peneliti, kalau validitas teori tadi itu berdasarkan buku